membahas mengenai paragraf, mulai dari pengertiannya, tujuan pembentukannya, struktur syaratnya, hingga teknik dalam pengembangan paragraf. Oke, paragraf merupakan sebuah kesatuan pikiran yang tersusun atas ide pokok yang disertai oleh beberapa kalimat pendukung. Dengan kata lain, paragraf terdiri dari atas beberapa kalimat. Salah satu kalimat merupakan kalimat yang memuat ide pokok, sedangkan yang lain merupakan kalimat pendukung. Oke, kita lihat pada contoh, Universitas Darwan Ali menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur pendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Salah satu yang terpopuler dan sudah kita laksanakan yaitu MST. Kalau kita mensegmentasi paragraf tersebut, kita dapat melihat paragraf ini terdiri atas 4 kalimat ya. Kalimat pertama, Universitas Darwan Ali menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Kemudian kalimat kedua, perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Oke, kalimat ketiga, platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dengan mahasiswa seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Kalimat terakhir, salah satu terpopuler saat ini adalah MST. Nah, dari keempat kalimat tersebut kita dapat menentukan yang mana ide pokok dan yang mana ide penjelasnya. Sekaligus kita akan dapat menentukan struktur paragraf tersebut. Oke, ide pokok merupakan ide utama atau kalimat utama yang tidak dapat dihilangkan dalam paragraf karena menjadi dasar bagi kalimat-kalimat yang lain. Karena kalimat yang lain ini bersifat sebagai penjelas. Oke, penjelas dari kalimat pokok. Kalau seandainya kalimat pokoknya dihilangkan, untuk apa lagi keberadaan kalimat penjelas? Apa yang akan dijelaskan oleh kalimat penjelas sementara yang akan dijelaskan itu tidak ada? Nah, berdasarkan struktur kalimat yang membuat ide pokok tersebut, kalimat topik dan kalimat yang mendukung kalimat topik tersebut adalah kalimat penjelas. Selanjutnya, dari keempat kalimat tersebut, kalimat pertama itu merupakan yang memuat ide pokok atau kalimat topik. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kalimat yang memuat ide pokok merupakan kalimat yang menjadi dasar bagi paragraf sehingga keberadaan kalimat itu tidak bisa dihilangkan. Sebaliknya, kalimat yang mendukung atau kalimat penjelas dapat dihilangkan karena sifatnya bukan lagi merupakan ide dari ide pokok paragraf. Contoh tersebut misalnya kita hilangkan kalimat keempat, maka paragraf masih bisa dipahami. Universitas Darwan Ali menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa seperti panggilan video dan atau fasilitas percakapan instan. Selesai. Nah, kalimat atau paragraf masih bisa diterima, dipahami ya. Atau jika kita hilangkan kalimat ketiga, maka kalimat ini akan menjadi Universitas Darwan Ali menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, salah satu yang terpopuler saat ini adalah MST. Nah, berarti di sini jelas bahwa secara struktur paragraf mulai dengan ide pokok didukung dengan kalimat penjelas. Dengan adanya paragraf, maka tujuan komunikasi akan lancar karena ide pokok yang termuat di dalam kalimat topik didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Oke. Selanjutnya jenis-jenis paragraf. Paragraf dapat dibedakan jenis-jenisnya berdasarkan wujud dan juga cara penyampaiannya. Berdasarkan wujud terdapat paragraf pembuka, kemudian paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Nah, sedangkan berdasarkan cara penyampaian dan paragraf berdasarkan wujudnya. Nah, kita yang pertama yaitu paragraf pembuka untuk menggambarkan sebuah aspek pokok dalam karangan, entah karangan fiksi atau non-fiksi.
Oke, paragraf ini difungsikan untuk mengantar pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan menata pikiran pembaca untuk mengetahui keseluruhan teks atau wacana. Contoh paragraf: macam limbah bisa dibedakan berdasarkan karakteristik dan asalnya. Limbah merupakan sisa dari hasil kegiatan manusia berupa pembuangan sampah dari proses produksi baik industri maupun rumah tangga. Limbah sendiri akan memberikan dampak dan efek negatif terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk lain jika dia tidak dikelola dengan baik. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah sendiri terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan anorganik. Nah, limbah yang tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan menumpuk akan memperburuk kondisi lingkungan dan lama-kelamaan berdampak bagi kesehatan manusia. Pada contoh itu menggambarkan bahwa si penulis ini ingin menceritakan atau ide pokoknya itu adalah mengenai limbah dan juga efeknya atau dampak limbah tersebut bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, sehingga pembaca di sini digiring untuk mengikuti alurnya. Maka dengan adanya penjelasan kalimat ide pokok, kemudian terdapat ide pengembang sebagai fakta nyata, sehingga pembaca itu bisa memahami dan bisa mengikuti alur ceritanya dengan adanya pengembang dan juga penutup yang menyatakan bahwa limbah itu sangat berbahaya. Pengertian limbah juga ada ya di pengembang. Pengembang itu menjelaskan mengenai limbah itu apa, kemudian jenis limbah, macam limbah juga dijelaskan di dalam paragraf tersebut. Nah, lalu juga dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan. Kemudian jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini berfungsi untuk mengungkapkan inti persoalan, memberikan ilustrasi atau contoh, menjelaskan apa yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, meringkas paragraf sebelumnya, dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Nah, berdasarkan contoh yang ada pada contoh tadi yang berbicara mengenai sampah, dapat kita bayangkan paragraf selanjutnya pasti akan membahas lebih detail mengenai macam-macam sampah, bahaya sampah, kemahan sampah, dan bagaimana seharusnya mengolah sampah tersebut agar tidak berdampak. Yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah pembatasan yang dibahas dalam pengembang. Paragraf ini berisi tentang penegasan atau pernyataan kembali tentang masalah-masalah yang diuraikan pada paragraf pengembang agar maksud penulis supaya lebih jelas. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam paragraf penutup. Di antaranya, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang, kemudian isi paragraf harus memuat kesimpulan atau inti dari keseluruhan rangkaian. Dan tentunya paragraf penutup harus mampu menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Contoh paragrafnya adalah berdasarkan uraian tersebut dapat diuraikan sampah tersebut merupakan sampah yang berbahaya dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Oleh karena itu, maka jangan dibiarkan sampah itu menumpuk. Jadi harus dikelola dengan sebaik-baiknya ya, agar tidak berdampak bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, kemudian kita ke paragraf. Untuk membangun sebuah paragraf yang efektif atau yang baik dan benar, paragraf yang dibangun itu harus memiliki kesatuan pemikirannya. Nah, kesatuan pemikiran ini akan tercapai jika setiap kalimat dalam satu paragraf memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Jadi, seandainya paragraf itu terdiri dari 4 kalimat, maka ide pokoknya hanya satu.
Dan kalimat sisanya atau ketiga kalimat yang lain harus mendukung apa yang disampaikan oleh kalimat pokok. Tidak boleh ada satu kalimat pun yang tidak berhubungan dengan kalimat pokok. Kemudian syarat yang kedua, koherensi. Koherensi adalah paduan atau kepaduan antara kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paragraf dalam mendukung sebuah gagasan paragraf. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang dimaksud dalam paragraf. Dan koherensi dapat dicapai dengan penggunaan repetisi, kata ganti, dan kata transisi yang tepat. Kita mulai dengan penggunaan repetisi. Repetisi itu merupakan pengulangan kata kunci atau kata-kata yang dianggap penting atau menjadi topik pembahasan dalam paragraf. Contoh paragrafnya, untuk menjalankan bisnis tidak boleh sembarangan, diperlukan pengetahuan yang memadai terkait usaha beserta aktivitas yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah persoalan laporan keuangan. Keuangan merupakan unsur terpenting di dalam bisnis karena ini yang menjadi penentu usaha akan berkembang atau sebaliknya. Atas dasar itu, untuk membangun bisnis dari awal dibutuhkan akuntan atau seorang yang mengelola keuangan bisnis yang terampil dan berpengetahuan. Sayangnya tidak semua orang mengetahui pengertian dan pentingnya laporan keuangan. Bahkan seorang karyawan di bagian finance pun sulit mendefinisikan fungsi laporan keuangan bagi perusahaan. Akibatnya, pembuatan laporan ini sering ala kadarnya saja dan tidak sesuai standar yang berlaku. Dapat kita lihat repetisi yang terjadi pada paragraf tersebut ialah dengan menggunakan kembali kata-kata keuangan pada topik paragraf dan kalimat penjelas. Selanjutnya penggunaan kata ganti. Kita ke contoh. Selanjutnya penggunaan kata ganti. Langsung ke contoh saja ya. Bunda Della melihat anaknya dengan berlinang air mata. Ternyata usahanya selama ini berbuah manis. Tinggal beberapa hari lagi saat anaknya akan wisuda. Saat ini pasti dia akan terbayang-bayang dalam pikirannya bagaimana ia berusaha keras membiayai studi anaknya akan mengangkat derajat hidup mereka akan menjadi lebih baik. Jadi kita lihat rasa Bunda Della pada kalimat pertama, kemudian diganti dengan kalimat pengganti ya, yaitu anaknya, usahanya, pengganti ia, kemudian mereka, mengganti kata Bunda Della dengan anaknya. Nah kalimat ini kalimat pengganti untuk membuat pembaca tidak merasa bosan dalam membacanya dengan kata-kata yang berulang-ulang. Dan yang terakhir penggunaan transisi. Kata atau frasa transisi adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain agar kepaduan atau kekoherensian paragraf dapat terjaga. Contoh paragrafnya, benua Australia mengalami kebakaran hutan yang dahsyat pada bulan Juli hingga Maret 2021. Kebakaran terjadi dalam waktu lama karena api yang tidak terkendali akibat cuaca Australia yang panas dan kering. Kebakaran hutan tersebut menghanguskan lebih dari 46 juta hektar lahan. Akibatnya sekitar 1,25 miliar hewan terpengaruh, baik mati maupun karena terkena api, keracunan karbon dioksida maupun rusaknya habitatnya. Kata akibatnya adalah transisi yang menghubungkan dua buah informasi pada paragraf. Informasi yang pertama adalah kebakaran hutan yang terjadi di Australia, sedangkan informasi kedua adalah matinya hewan akibat kebakaran hutan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada teknik pengembangan paragraf. Nah, paragraf dapat dikembangkan dengan beberapa teknik khusus. Yang pertama adalah teknik alamiah, kemudian teknik antiklimak, kemudian perbandingan, teknik
juga dengan teknik pengembangan paragraf berdasarkan ruang dan waktu. Dengan kata lain, teknik ini dilakukan dengan cara mengurutkan sebuah peristiwa berdasarkan kronologis kejadian. Misalnya ada kecelakaan. Anda dapat menulis peristiwa tersebut mulai dari awal sebelum kejadian ke bagaimana kejadiannya hingga proses penanganan kecelakaan tersebut. Kemudian teknik anti klimaks. Teknik ini adalah teknik yang banyak digunakan dalam unsur paragraf. Dalam teknik ini penulis biasanya menaruh bagian penting paragraf yaitu ide pokok pada awal paragraf. Dengan kata lain, kalimat topik menjadi kalimat pertama dalam paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya, kemudian teknik anti klimaks. Teknik ini banyak digunakan dalam unsur paragraf. Dalam teknik ini penulis biasanya menaruh bagian terpenting paragraf yaitu ide pokok pada awal paragraf. Dengan kata lain, kalimat topik menjadi kalimat pertama dalam paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya, teknik perbandingan. Teknik ini dilakukan dengan cara menyajikan perbandingan antara objek yang diperbincangkan dengan objek yang lain. Paragraf ini biasanya disertai dengan bentuk transisi seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, dan seterusnya. Selanjutnya, teknik pertentangan. Teknik ini bertujuan untuk memperlihatkan pertentangan yang terjadi dari objek yang dibahas dengan objek yang lain. Teknik ini biasanya menggunakan teknik umum berbeda dari, lain halnya, akan tetapi, dan lain-lain. Kemudian teknik sebab akibat. Teknik ini dibangun berdasarkan hubungan kausalitas. Pengembangannya dimulai dengan mengungkapkan sebuah kejadian, kemudian diikuti dengan penyebab kejadian itu terjadi atau akibat dari sebuah kejadian. Biasanya paragraf ini disertai dengan transisi seperti karena itu, akibatnya, padahal, dan seterusnya. Selanjutnya, teknik analogi. Teknik ini dikembangkan dengan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini berguna untuk memperjelas maksud dari penulis apabila konsep yang ingin diterangkan terlalu abstrak. Pada teknik ini, penulis biasanya menggunakan transisi seperti ibaratnya atau bagaikan. Dan yang terakhir, teknik klasifikasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi sebuah objek berdasarkan ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan objek yang lain. Nah, demikian saja ya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya atau pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.